Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video podcast saya yang pertama dalam rangka memenuhi tugas individu Latsar CPNS Kemendagri tahun 2021. Sebelum memulai podcast ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Lola Denavianti SSTP, asal pendaftaran Provinsi Lampung. Saat ini, saya bertugas di Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Pada podcast kali ini, saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang terdapat pada modul 1. Sebelumnya, saya sudah membuat mind mapping untuk mempermudah dalam menjelaskan poin-poin yang ada di dalam modul 1 tersebut. Langsung saja pada materi yang pertama, wawasan kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu tentang sejarah pergerakan Indonesia, yang dimulai dari didirikannya Organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian berlanjut pada Kongres Pemuda ke-1 pada 30 April 1926 dan Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928. Pada Kongres Pemuda kedua ini, pertama kali diikrarkannya Sumpah Pemuda dan pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Kemudian pembentukan BPUPKI pada 1 Maret 1945, pembentukan PPKI pada 7 Agustus 1945, hingga akhirnya Indonesia dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, dalam wawasan kebangsaan terdapat 4 konsensus dasar yang meliputi Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman negara, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara, dan NKRI sebagai persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bendera kita adalah sang merah putih, bahasa kita adalah bahasa Indonesia, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Lanjut pada materi berikutnya, nilai-nilai bela negara. Sejarah bela negara. Pada tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada tanggal itu terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara, serta dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Potensi ancaman kerap tidak disadari hingga kemudian menjelma menjadi ancaman. Dalam konteks inilah, pembinaan kesadaran bela negara dan kewaspadaan diri perlu ditumbuh kembangkan agar potensi ancaman tidak menjelma menjadi ancaman. Selanjutnya tentang bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Adapun nilai-nilai dasar bela negara yaitu yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Contoh aktualisasi dari indikator nilai bela negara yang pertama adalah mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia dengan selalu berupaya untuk memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara melalui ide-ide kreatif dan inovatif guna mewujudkan kemandirian bangsa sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Yang kedua, dengan memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam setiap kontestasi politik, baik tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Yang ketiga, memegang teguh ideologi Pancasila dengan menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Dan yang kelima, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, serta selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya materi tentang Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan diawali dengan bentuk negara. Bentuk negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah berbentuk kesatuan dengan makna utuh dan tidak terpecah belah. Makna persatuan dan kesatuan pertama kali ditemukan dalam Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang terdapat satu semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna ini memiliki harapan bahwa pandangan, tekad, mimpi yang sama untuk mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong royong, dan musyawarah. Adapun tahap pembinaan perasaan senasib, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, prinsip kesatuan dan kesatuan yang terdiri dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasional Indonesia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, dan prinsip pembangunan untuk cita-cita reformasi. Landasan ideal bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai ideologi negara yang tiap butir Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan konstitusional bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan Republik Indonesia. Selanjutnya tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. 3 hal yang dapat dilakukan untuk membina nasionalisme yaitu yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Kedua, mengembangkan sikap toleransi. Dan yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Materi terakhir, kita sebagai ASN memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 11, yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, memberikan pelayanan publik. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai modul 1 tentang
wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.